Namun seperti Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans, lesis, helsis, dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode malam ini. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Diki yang berpikir tentang si Cory, di mana si Cory yang telah berubah drastis, dan di situ si Diki pun berpikir apa yang sebenarnya yang direncanakan oleh Cory. Di adegan lain di mana Bu Marissa yang menghampiri temannya, dan di situ Bu Marissa pun berusaha untuk mencoba memperkenalkan Leo. Dan tak lama tiba-tiba saja seseorang datang menghampiri Bu Marissa. Dan ternyata orang itu adalah rentenir yang menagih hutang kepada Bu Marissa. Akan tetapi Bu Marissa pun malah memanggil-manggil nama Leo. Dan di situ si rentenir pun merasa kesal dan jengkel kepada si Bu Marissa. Akhirnya si Bu Marissa pun diseret dan didorong oleh dua orang itu, sampai-sampai Bu Marissa pun terjatuh dan pingsan. Di adegan lain di mana Siska yang akhirnya masuk kerja dan bertemu dengan si Juleha, dan di situ Siska pun meminta izin kepada si Juleha untuk mengajak Leora karena di rumah tidak ada siapa-siapa. Jadi aku ngajak Leora ke sini. Memangnya ini tempat apa, ucapnya si Juleha. Dan tetapi Siska pun selalu dan memohon kepada si Juleha untuk memperbolehkan si Leora untuk ikut bersamanya. Dan di situ si Juleha pun berpikir tentang sesuatu. Leora ini adalah cucunya Bu Marissa dan aku akan mengerjain dia, ucapnya si Juleha. Di adegan lainnya di mana Pak Sidik yang bertemu dengan Bu Monik, di mana Bu Monik yang melamar pekerjaan kepada Pak Sidik. Di situ Pak Sidik pun memeriksa berkas-berkasnya Bu Monik, dan di saat itu pun Pak Sidik pun merasa tertarik kepada Bu Monik. Sampai-sampai di saat itu pun Pak Sidik pun berpikir dan merasa bersalah karena telah membuat perceraian antara Bu Monik dan juga si Diki. Akhirnya si Sidik pun mengatakan meminta maaf kepada Bu Monik atas semua yang sudah terjadi. Kasihan sekali Bu Monik ini sudah disia-siakan oleh si Diki. Padahal Bu Monik ini terlihat sangat baik dan apapun itu menurut Pak Sidik sangat tertarik. Kemungkinan Pak Sidik pun mempunyai perasaan kepada Bu Monik di saat itu. Dan tak lama akhirnya di saat itu pun Pak Sidik mengatakan kepada Bu Monik, "Selamat, sekarang Bu Monik saya terima." Dan Bu Monik menjadi atau penjaga. Dan akhirnya Pak Sidik dan Bu Monik pun berjabat tangan karena Bu Monik pun terlihat sangat senang Pak Sidik telah memperkerjakannya. Di adegan lain di mana Bu Marissa yang akhirnya sadar dari pingsannya, dan di situ akhirnya Bu Marissa pun sadar tentang semuanya.
Akan tetapi di situ si Marissa pun akan merencanakan sesuatu dan akan tetap menjadi gila karena dia ingin Siska yang membayarkan hutang-hutangnya. Ucapnya si Tante Marissa dalam hatinya, dia akan selalu menjadi seperti itu, ucapnya. Di adegan lain di mana si Boni yang dihampiri dua bocah yang mempertanyakan di mana papahnya si Boni, dan si Boni pun mengatakan kalau papanya itu ada di Jerman. Dan di saat itu pun teman-temannya pun mengajak kalau si Boni tidak punya ayah. Dan akhirnya si Boni pun terlihat sangat sedih dan si Tiara pun berusaha untuk menenangkan si Boni. Di situ si Tiara pun memeluk si Boni dan di situ si Tiara pun terlihat sangat kasihan kepada si Boni. Dan tak lama tiba-tiba saja si Ardan pun datang dan terlihat si Ardan pun mempunyai perasaan kepada si Tiara. Dan di situ si Boni pun mengajak si Ardan untuk main, dan di saat itu pun si Ardan pun terlihat sangat senang dan mencoba untuk selalu menghibur si Boni. Ayo kita sekarang main basket, ucapnya si Ardan. Di adegan lain di mana si Laisya yang sedang bersama si Leo, di mana si Leo yang mengatakan kalau dia ingin pulang untuk menemui anak, istri, dan juga mamanya. Karena jujur saja selama ini aku sudah kangen dengan anak-anak atau istri saya. Jujur saja selama 5 tahun tidak pernah bertemu. Akan tetapi si Lasya pun berusaha untuk menghalangi si Leo untuk pergi, karena di situ si Lasya pun mempunyai perasaan kepada si Leo. Dan terlihat si Lasya pun mencari-cari alasan untuk menghalang-halangi si Leo untuk pergi. Di adegan lainnya di mana Siska yang bersama si Helmi dan tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara gemuruh. Siska pun terkejut dan terkaget-kaget sampai memeluk si Helmi. Dan terlihat si Helmi pun berusaha untuk menenangkan Siska. Tiba-tiba saja si Juleha datang dan berteriak memanggil nama Siska. Siska pun terkaget karena ulahnya si Juleha yang telah membentak si Siska. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan ada kemungkinan untuk episode malam ini Leo akan segera kembali ke pelukan Siska. Dan semoga saja ya guys. Dan sekian untuk ulasan episode malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.